Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keira Gania Putri dengan NPM 4525210034. Saya dari kelas Algoritma dan Struktur Data kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas semester genap saya yang membahas 4 topik utama, yaitu Quicksort, Minimum Heap, BFS, dan Hash Table. Semua topik saya akan saya jelaskan langkah demi langkah menggunakan data dari NPM saya sendiri. Langsung aja ke slide 3. Berikut adalah daftar isi dari presentasi saya. Kini kita akan membahas 4 topik secara berurutan. Yang pertama, Quicksort, metode pengurutan berbasis divide and conquer. Kedua, minimum heap, struktur pohon untuk menyusun data secara ascending. Ketiga, BFS atau breadth first search, cara menelusuri graf secara melebar. Dan keempat, hash table, struktur data menyimpan cepat menggunakan fungsi hash. Setiap topik akan dijelaskan mulai dari pengertian, langkah-langkah, dan manfaatnya. Lanjut. Di sini kita akan membahas tentang Quicksort. Karena NPM saya berakhiran 034 yang merupakan angka genap, maka metode sorting yang saya gunakan adalah Quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan yang bekerja berdasarkan prinsip divide and conquer. Artinya masalah dibagi menjadi bagian kecil yang diselesaikan secara terpisah. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, kita pilih satu elemen sebagai pivot. Dalam implementasi saya, pivot adalah elemen terakhir dari array. Kedua, kita lakukan partisi. Semua elemen yang nilainya lebih kecil dari pivot dipindahkan ke sisi kiri dan yang lebih besar dipindahkan ke sisi kanan. Ketiga, proses ini diulang secara rekursif untuk subarray kiri dan kanan, sampai seluruh data terurut. Dari sisi kompleksitas, Quicksort memiliki waktu rata-rata, yang artinya sangat efisien. Dalam kondisi terburuk, misalnya jika pivot selalu elemen terkecil atau terbesar. Namun, keunggulan Quicksort adalah ia bekerja secara in place, artinya tidak membutuhkan memori tambahan yang besar. Itulah mengapa Quicksort banyak digunakan sebagai library pemrograman modern seperti Python, Java, dan C++. Lalu ada langkah Quicksort. Sekarang kita bisa lihat langkah-langkahnya secara konkret. Data yang saya gunakan adalah 10 digit dari NPM saya, yaitu 45252100034. Step pertama ini adalah array awal kita, 45252100034. Default kita pilih elemen terakhir yaitu 4. Step kedua, kita lakukan partisi semua elemen yang lebih kecil dari 4 dipindahkan ke kiri, yang lebih besar ke kanan. Hasilnya 221034455. Pivot 4 sekarang sudah berada di posisi yang benar. Step ketiga, kita lakukan rekursi pada subarray kiri. Pivot baru dipilih dari subarray kiri yaitu 3. Setelah partisi ulang, hasilnya 001223445. Hasil akhir. Setelah semua rekursi selesai, array kita menjadi 001223445. Data sudah terurut secara ascending dan dari kecil hingga ke besar. Lalu lanjut kita ke minimum heap, topik kedua. Karena NPM saya genap, maka saya menggunakan minimum heap untuk menyusun data ascending saya. Lalu di sini ada pengertiannya. Heap tree itu adalah struktur data berbentuk pohon biner lengkap di mana setiap node memiliki relasi tertentu dengan node anak-anaknya. Pada minimum heap ini aturannya adalah nilai node parent selalu lebih kecil atau sama dengan nilai node anak-anaknya. Akibatnya, nilai paling kecil dari seluruh data selalu berada di posisi root atau akar pohon. Ada dua operasi utama pada heap. Pertama, insert. Ketika kita memasukkan data baru, data tersebut ditaruh di posisi paling bawah kiri, lalu dilakukan proses heap v-up, yaitu membandingkan node baru dengan parent-nya. Jika node baru lebih kecil, posisi mereka ditukar. Proses ini terus berulang sampai properti heap terpenuhi. Kompleksitasnya adalah log n. Kedua, extract min. Kita mengambil nilai root yang merupakan nilai terkecil, lalu menggantikannya dengan node terakhir dan melakukan heap v down untuk memperbaiki posisi. Ini juga log n. Sementara operasi pick atau melihat nilai minimum tanpa mengambilnya hanya membutuhkan waktu 1. Heap tree banyak digunakan untuk mengimplementasi priority queue algoritma
Dijkstra pada pencarian jalur terpendek di graf serta heap sort. Lalu di sini ada langkah minimum heap. Yang pertama, kita insert 5 elemen pertama 4, 5, 2, 5, 2. Setelah proses heap v up berulang kali, hasilnya adalah heap 2, 4, 2, 5, 5. Root adalah 2, nilai terkecil sementara. Lalu step kedua, kita insert angka 1 karena 1 lebih kecil dari parentnya ya, yang bernilai 2. Proses heap v up dilakukan dan naik 1 posisi root. Jadi heap menjadi 1, 4, 2, 5, 5, 2. Lalu step 3. Kita insert 2 angka kosong secara berurutan setiap kali kosong dimasukkan. Ia akan terus naik ke atas karena nilainya paling kecil. Root sekarang menjadi 0. Hasil akhir. Setelah semua 10 data dimasukkan termasuk 3 dan 4, heap final kita adalah 0, 3, 0, 4, 5, 2, 1, 5, 4, 4. Root bernilai 0 yang merupakan nilai terkecil dari seluruh data. Properti minimum heap sudah terpenuhi. Lanjut ke slide 10, penyusunan data ascending. Sekarang kita gunakan minimum heap ini untuk menghasilkan data yang terurut secara ascending. Caranya adalah dengan terus mengambil nilai root yang selalu merupakan nilai terkecil, lalu menghapusnya dari heap dan mengulangnya prosesnya ekstra. Pertama, kita ambil root yaitu 0, ganti root dengan elemen terakhir, lakukan heap v dan hasil sementara. Ekstra kedua, kita ambil root lagi yang kini bernilai 0, hasil 0, 0. Ekstra ketiga, root sekarang adalah 1, hasil 0, 0, 1. Dan proses ini berlanjut sampai heap kosong. Hasil akhirnya data yang terkumpul dari semua ekstraksi adalah 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Data sudah tersusun secara ascending dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu di sini kita lanjut ke topik ketiga adalah BFS atau Breadth First Search. Karena NPM saya genap juga, maka metode penelusuran yang digunakan adalah BFS. Lalu BFS ini adalah algoritma untuk menelusuri semua node dalam sebuah graf atau pohon secara melebar. Artinya semua node pada level yang sama dikunjungi terlebih dahulu sebelum bergerak ke level berikutnya. BFS ini menggunakan struktur data QW atau antrian yang bekerja sebagai prinsip FIFO, first in first out. Data yang termasuk pertama akan keluar pertama. Langkah-langkah BFS adalah sebagai berikut. 1. Masukkan node awal ke dalam QW. 2. Keluarkan node dari depan QW dan tanda sebagai node dikunjungi. 3. Masukkan semua tetangga dari node tersebut yang belum dikunjungi ke dalam QW. 4. Ulangi langkah 2 dan 3, 4 QW kosong. Kompleksitas BFS adalah O dalam kurung V tambah E tutup kurung, di mana V adalah jumlah vertex atau node dan E adalah jumlah edge atau sisi. BFS ini sangat berguna untuk mencari jalur terpendek pada graf tidak berbobot. Digunakan juga pada analisis jaringan sosial dan web crawling. Lalu langkah-langkah BFS ini, langkah pertama dikunjungi A, masukkan tetangga ke QW B dan C QW. Lalu langkah kedua, keluarkan B dari depan QW, kunjungi B, masukkan tetangga B yang belum dikunjungi yaitu D. Langkah ketiga, keluarkan C dari QW, kunjungi C, D sudah ada di QW jadi masukkan F. Langkah keempat, keluarkan D dari QW, kunjungi D, masukkan tetangga D yang belum dikunjungi yaitu E QW. Langkah kelima, keluarkan F dari QW, kunjungi F, tidak ada tetangga baru QW E jadinya. Langkah keenam, keluarkan E dari QW, kunjungi E, QW kosong, penelusuran selesai. Jadi urutan penelusuran BFS adalah A, B, C, D, F, E. Lalu slide terakhir yaitu kita membahas hash table. Hash table adalah struktur data yang menyimpan data dalam pasangan key value, di mana posisi menyimpan setiap data ditentukan oleh sebuah fungsi hash. Lalu langsung ke langkah-langkahnya. Yaitu sekarang kita hitung NPM dengan rumus mod 11. Hingga akhir perhatikan bahwa ke-11 data menghasilkan posisi yang berbeda-beda mulai dari 0 sampai 10 sampai ke 11. Perhatikan bahwa ke-11 data menghasilkan posisi yang berbeda-beda mulai dari 0 sampai 10, sehingga tidak ada correlation sama sekali. Semua data langsung bisa ditempatkan tanpa konflik.
Lalu di slide 17 ini ada referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi presentasi. Berikut presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.